Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber channel YouTube Radio PRFM dan juga warga Kota Bandung. Setelah biasanya sosok yang satu ini seringkali berkunjung ke PRFM untuk memberikan sosialisasi dan juga memberikan penyampaian informasi terkait proses dan juga progres pembangunan Kota Bandung. Kali ini Mang Ewok bersama tim liputan PRFM alhamdulillah bisa berkunjung ke ruang kerja beliau, dan seperti ataupun warga Bandung tahu lah, beliau ini sempat viral ya 2016-2017 kalau nggak salah, dengan istilahnya viralnya itu di radio, Pak. Jadi sosok yang satu ini bisa dikatakan viralnya gara-gara iklan layanan masyarakat ya di Cianjak ya, Pak, kalau nggak salah Pak ya, yang saya Emma Sumarna seperti itu. Dan saat ini beliau alhamdulillah diberikan amanat sebelumnya sebagai Sekda Kota Bandung dan masih ya sebagai Sekda Kota Bandung dan juga PLH Wali Kota Bandung, dan alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Emma Sumarna. Pak Emma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya pada sesi pertama ini karena kita ingin mengangkat terkait progres ya Pak. Banyak sekali masyarakat yang menantikan progres pembangunan Kota Bandung, dan alhamdulillah bila kita melihat respon dari masyarakat di media sosial maupun beberapa interaksi yang ada di PRFM, banyak yang mengatakan progresnya terlihat. Nah, mungkin isu pertama yang sedang ramai dulu nih Pak Emma, soal masalah sampah. Progresnya seperti apa nih Pak Emma? Ya. Ini saya bicara dengan Mang Ewok ya. Betul. Ya. Jadi para subscriber dari PRFM, ya, alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu, berbincang dengan radio yang sudah sangat terkenal lah di Kota Bandung, di Jawa Barat dan juga di Republik ini, untuk bisa merespon, menyampaikan beberapa hal yang saat ini menjadi hak publik untuk mengetahui terhadap apa yang kami kerjakan di pemerintah kota. Nah, berkenaan dengan masalah sampah ini memang dalam beberapa waktu yang lalu ya, seiring dengan tidak normalnya kondisi TPA di Sarimukti, maka imbas ke Kota Bandung itu sangat signifikan ya. Sarimukti yang biasa menampung sekitar 210 rit penarikan sampah Kota Bandung yang jumlahnya kurang lebih 1.200 sampai 1.300 ton per hari, maka dengan adanya penutupan satu zona yang tidak bisa diakses, itu menjadi sekitar 50 maksimal 60%. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam kondisi normal, sampah kita ini kan setiap hari itu memproduksi antara 1.500 sampai 1.600 ton. Dengan terbawa 1.200, 1.300 itu kan ada fakta sampah yang dalam kondisi normal Sarimukti pun 300-400 ton itu tidak terangkut. Tapi kan program 3R dan Kang Pisman berjalan. Dan itu dibuktikan bahwa di Kota Bandung sudah hadir sekitar 154 RW yang sudah declare KBS atau kawasan bebas sampah. Karena mereka sudah olah sampah mulai dari rumah tangga, lingkungan sampai berhenti di TPS. Jadi tidak ada lagi sampah yang dibawa ke TPA kecuali mungkin yang berjenis B3 ya. Nah, dengan kondisi seperti itu kita hanya memiliki 135 TPS. Yang 55 ini overload. Yang waktu itu saya kunjungi langsung, diantaranya yang paling fantastis itu pertama Babakan Siliwangi atau Lebak Siliwangi, Babakan Siliwangi. Kemudian juga yang di Jalan Bengawan yang di depan gereja HKBP kalau tidak salah. Kemudian juga yang ada di Raja Mantri, kemudian juga yang ada di Cicabe, dan juga ada yang di Pasar Cijerah, ada yang di Pasar Ciwastra, ada yang di Pasar Cigonewa. Itu hampir semuanya ada persoalan besar. Sehingga sampah itu demikian menggunung ya. 55 TPS itu overload. Nah, kami waktu itu modalnya adalah tentunya tanggung jawab. Karena kami sadar bahwa kami adalah pelayanan masyarakat. Kita tidak ingin kota ini kembali terulang seperti kejadian tahun 2005. Saya dengan segenap jajaran, terutama DLH, dibantu kawan-kawan dari DBAB, SDABM, kemudian para camat dan lurah berjibaku lah. Langkah pertama waktu itu kita melakukan substitusi TPS. Maksudnya apa? Dilakukan pergeseran. Bagi yang sudah overload, kita geserkan ke tempat yang masih landai. Dan itu kita tutuplah pakai seng supaya si lokasi tempat gunungan sampah itu tidak terlalu kelihatan. Ada kamuflasenya. Itu bagian strategi kita, karena orang kalau sudah melihat sesuatu yang katakanlah sangat krusial, biasanya kan pasti responnya langsung negatif. Kita juga baca psikologi masyarakat seperti itu. Nah, ini cukup berhasil walaupun memang tidak terlalu proporsional, karena
area-area TPS yang bisa dijadikan tempat penampungan dari lokasi yang lain itu tidak mudah. Apalagi loader kita juga terbatas. Yang mungkin bisa berjalan maksimal itu hanya satu loader. Yang satu itu masih perlu ada perbaikan-perbaikan walaupun itu bisa berfungsi. Nah, kemudian langkah strategis versi kita juga, kita memberanikan diri membuka ex-TPA Cicabe. Ya, kita datang kepada masyarakat walaupun tidak dengan semua masyarakat, tapi dengan tokoh-tokoh yang ada di sana. Di antaranya Pak RW, Pak RT kan mereka yang dituakan. Betul. Dengan berbagai penjelasan, kemudian fakta, data, situasi, kondisi yang ada di kota, alhamdulillah mereka bisa memahami. Akhirnya kita diberikan untuk kesementaraan. Dan saya waktu itu nyatakan kalau Sarimukti ini benar-benar sudah kembali optimal, maka ucapan saya bisa dipegang bahwa ini akan segera kita tutup lagi. Nah, alhamdulillah masyarakat di sana mengizinkan kita berjibaku menghadirkan ada 3 beku, ya. Kemudian kita gali lubang-lubang yang 15 ke 15, ada yang 10 12, ada 5 ke 6 dan lain sebagainya. Yang penting sampah yang sekarang ini sedang menggunung, prinsip saya tidak boleh ada yang sampai berlebihan di jalan lah. Betul. Sampai menggunung, alhamdulillah waktu itu bisa tertangani, kita pindahkan ke sana. Walaupun yang 50-60% tetap kita pindahkan ke Sarimukti kan. Nah, yang sisa 400-500 yang 40-50% inilah yang oleh kita dibuang ke Cicabe. Walaupun waktu itu Cicabe lebih pendekatannya adalah untuk sebagian tengah dan timur. Nah, jadi kita berbagilah untuk pembuangan ke TPA ini. Nah, kita pun terus berkoordinasi yang memberikan dorongan support kepada pemerintah provinsi karena Sarimukti itu kan otoritas bukan di kita. Tempatnya juga kan bukan di kita. KBB ya. Belum lagi waktu itu arus balik Lebaran. Betul. Hambatan, kemacetan itu kan mempengaruhi. Ritasi itu bukan hanya persoalan sampah tidak bisa maksimal di TPA Sarimukti, tapi terkendala di jalan sampai 3-4 jam itu akibat kemacetan yang sulit dikendalikan dan itu terjadi di wilayah kerja kota kita. Ya kita kan nggak bisa melangkah di luar wilayah kerja, otoritasnya kan ada kepala daerah lain kan. Nah, cerita pendeknya alhamdulillah dari berbagai hal yang kita lakukan, Sarimukti ternyata melakukan akselerasi ya, bahwa ada pembukaan zona baru dan begitu ini mendekati normal, maka sampah-sampah di Kota Bandung pun sekarang oleh kita sudah mendekati normal kembali ke TPA Sarimukti. Dari 55 TPS yang overload mungkin sampai hari ini hanya sekitar 4 atau 5 yang masih perlu kita atensi, yang lain-lainnya sudah kembali normal. Nah, kami tidak berhenti di sana karena prinsip kami, mimpi besarnya tidak dengan pola seperti ini. Ya, kita tetap ingin bahwa penanganan sampah regional yang di Legok Nangka itu pun harus diakselerasi. Saya dengar informasi baiknya adalah bulan Agustus konon katanya itu sudah mulai groundbreaking. Pembangunan untuk penanganan sampah regional. Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung konon katanya Sumedang gabung untuk sebagian. Nah, Bandung juga punya Perda yang dulu dikenal PLTSA, itu pun sampai saat ini masih hidup. Dan kita terus berkomunikasi dengan pemenang PT Bril ini. Betul. Kita minta terukur juga supaya mereka sudah bisa kembali berprogres, ya, bisa merealisasikan. Karena dengan pola seperti itu, saya hakul yakin sampah itu akan selesai. Tapi yang akan jauh lebih hebat itu adalah apabila kita menghadirkan peradaban baru, yaitu kesadaran masyarakat mampu menyelesaikan sampah itu di rumah tangga atau minimal di lingkungan. Itulah yang sedang kita dorong, ya. 3R atau Kang Pisman, ya, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Dan alhamdulillah respon masyarakat sepertinya sangat baik. Dan tadi dibuktikan sudah ada sekitar 154 di lingkungan RW yang sudah di-clear KBS. Di mana itu, Pak? Saya bisa melihat masyarakat nanti, ya, yang paling clear itu adalah RW 12 Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal. Kemudian juga ada RW 2 itu Cipamokolan, Kecamatan Racasari. Kemudian kemarin saya lihat juga ada di RW 02 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik. Dari 3 lokasi ini itulah yang akan kita istilahnya teori bola salju, ya, snowball ini kita ingin terus gulirkan. Kalau yang di RW 02 semuanya tuntas, yang di Maleer itu. Kalau yang di RW 02 Sukamiskin B3-nya masih lari ke TPA, ya. Tapi kalau yang di sana juga selesai, yang di RW 02 Cipamokolan, Kecamatan Rancasari. Nah, saya sudah berkunjung ke SPK kan ada 6, ya. SPK Gede Bage saya sudah berkunjung. Di sana
kita bertemu dengan seluruh RW yang ada di wilayah kerja Kecamatan Gedebage, Rancasari, Bandung Kidul, dan juga Buah Batu. Kemudian kemarin minggu yang lalu di spot centernya Arca Manik kita bertemu dengan SWK Ubermanik. Ya, ada Cibiru, ada Panjilekan, ada Ujung Berung, ada Cinamo, ada Arca Manik, Antapani, dan juga Mandala Jati. Kita bertemu sekitar 350 RW yang ada di sana. Nah, minggu depan saya rencananya akan bertemu dengan RW yang ada di wilayah Bojonegara. Nanti ada Sukasari, ada Sukajadi, ada Anir, ada Cicendo. Nah, kita setiap minggu kita sudah tidak melihat warna merah di kalender lah, ya nggak ada libur lah. Kita terus mengedukasi masyarakat, silaturahmi dengan masyarakat melalui Pak RW. Dan ini kemarin kita responnya sangat luar biasa. RW sekarang sudah mulai ngambil langkah-langkah, saling belajar dengan wilayah yang tadi sudah berhasil, dan kami terus motivasi. Dan saya punya keyakinan, walaupun itu saya 3,5 tahun lagi mengabdi di kota ini, apakah selama 3,5 tahun ini semua RW yang jumlahnya 1594 ini sudah KBS atau tidak, kekejar atau tidak? Tapi kalaupun tidak, ya di masa saya diberikan kepercayaan ini, saya ingin membangun peradaban baru bahwa sampah di Kota Bandung bisa selesai di lingkungan. Sehingga RW-RW di Kota Bandung nanti harapan kami semua bisa declare menjadi kawasan yang bebas sampah. Itu respon saya. Artinya terus berprogres ya Pak Ema ya? Insya Allah, iya. Faktanya begitu, evidennya bisa kita perlihatkan. Tapi kalau bicara tadi kunci sukses nih Pak, kunci sukses dari beberapa RW yang tadi Pak Ema kunjungi itu apa Pak Ema? Kesadaran dan komitmen. Bahwa apa yang menjadi program kebijakan pemerintah kota ini mereka pahami. Ya, Kang Pisman itu sebetulnya mereka pahami. Ya, cuma bagaimana merespon, ada yang cepat, ada yang tidak. Karena contoh lah misalnya, saya dapat cerita ini dari Yanto yang menjadi duta lingkungan di RW 12 Male R ini. Dia membangun kesepemahaman dengan masyarakat di sana itu memerlukan waktu yang cukup lama, baru berhasil setelah tahun kelima. Biasanya kan warga masyarakat umumnya ya, sampah itu kan barang sisa, barang yang sudah tidak bermakna apapun. Kalau bahasa Sunda mah benar ujit lah, ya. Nah, jadi mereka itu inginnya sampah itu buang aja, itu urusan pemerintah. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu. Nah, jadi ini masih perlu ada waktu. Ya. Jadi rata-rata masyarakat pola pikirnya seperti itu. Nah, setelah kita cerahkan, karena yang bicara di depan RW itu bukan hanya saya, tetapi para suksesor inilah. Kayak di RW 02 Pak Aang bicara, RW 012 Yanto bicara. Kemarin ternyata di Arca Manik itu ada namanya Pak Abo, ada Pak Deni, mereka juga bicara. Jadi kalau dari masyarakat ke masyarakat bicara, saya pikir ini metode yang sangat baik. Jadi kalau hanya sifatnya one way komunikasi dari pemerintah ke masyarakat di era terbuka ini menurut saya tidak efektif. Saya hanya memfasilitasi, saya hanya memotivasi ya. Kemudian kita mendorong bagaimana supaya membangun Bandung ini kita berkolaborasi ya. Nah, kemudian ada suksesor-suksesor yang ada di wilayahnya, dan itu ternyata mereka lapor ke saya. Sekarang mereka juga cukup kewalahan. Karena banyak RW-RW lain yang ingin belajar, ingin sukses, sehingga diharapkan nanti RW mereka yang belum declare KBS ingin menjadi wilayah yang KBS atau kawasan bebas sampah. Ya, setelah kita diserang ya di tahun 2020 dan 2021 virus COVID, artinya itu kan virus negatif. Di tahun 2003 ini alhamdulillah ya ada virus positif ya. Artinya bisa dikatakan langkah-langkah positif yang dilakukan oleh warga ini disebarluaskan seperti itu Pak Ema ya? Iya. Baik. Nanti kita coba lanjutkan karena ada satu hal yang kemarin sempat disampaikan Pak Ema juga kepada teman-teman wartawan terkait kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas. Seperti apa informasinya akan kita coba ulas tentunya di channel YouTube PRFM sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan terkait proses dan juga progres pembangunan Kota Bandung edisi masalah sampah. Jadi beberapa waktu lalu bisa dikatakan Pak Ema memberikan kabar baik ya, memberikan optimisme selain tadi ya terkait dengan kesadaran masyarakat yang semoga terus meningkat, banyak orang-orang yang ingin menyebarkan virus positif terutama masalah sampah yang semoga bisa diselesaikan di rumah ya Pak. Dari rumah jangan dulu ke TPS ataupun kemana lah, yang penting di rumah dulu kita pilah, kita manfaatkan dan sebagainya. Tapi ada juga kabar terkait kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas, itu seperti apa Pak Ema?
Saya pikir bukan kerjasama ya. Jadi kemarin itu kita kedatangan tamu yaitu Pak Bupati Banyumas ya. Mungkin beliau ini punya empati kuat lah ke Kota Bandung. Pertama dulu mungkin alasannya beliau ini belajar juga di Bandung. Konon beliau ini salah satu lulusan dari ITB. Artinya dia pernah tinggal di Bandung. Betul. Kemudian sekarang kan zaman teknologi ya. Dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang hari ini terjadi, hari ini terpublish juga, itu kan cepat ya orang tahu. Nah, Pak Bupati ini berempati, ingin membantu Kota Bandung. Datanglah beliau ke sini. Ternyata kedatangan beliau itu bagi saya keberkahan, karena beliau bukan menyampaikan sesuatu yang istilahnya tanpa isi, tetapi bukti. Karena Banyumas sekarang diakui oleh siapapun merupakan kota atau kabupaten yang sudah declare zero waste. Jadi di sana itu sampah sudah tidak ada yang dibuang ke mana? Ke TPA. Semua selesai. Cuma selesainya bukan dengan cara 3R. Tetapi memakai alat penghancur sampah yang namanya gibrik mini. Gibrik mini. Gibrik itulah nggak gibrig lah gitu kan, bergetar. Jadi namanya gibrik mini. Karena memang alatnya itu bergetar ya. Nah, alat ini ternyata ada yang sampai bisa menghabiskan sampah 4 ton per jam. 4 ton per jam? 4 ton per jam. Mohon maaf, 2 ton per jam. 2 ton per jam. 2 ton per jam. Jadi si alat ini konon katanya bisa efektif operasional sampai 8 jam. Jadi kalau 8 kali 2 artinya kan 16 ton per hari. Di TPS kita rata-rata itu hanya 12 sampai 13 ton yang ada di TPS. Kan bisa dibayangkan kalau alat ini kita beli ya, kemudian ditempatkan di semua TPS, karena alat ini tidak memerlukan istilahnya lahan yang luas ya, mungkin hanya sekitar 2 meter ke 2 meter cukup. Segini lah ya. Iya, katakanlah ruang seperti ini, disimpan alatnya, masukkan sampah ke sana, dan yang hebatnya kemarin yang dijelaskan oleh Pak Bupati, konon si gibrik mini ini begitu sampah masuk itu sudah bisa memilih mana yang organik, mana yang anorganik. Kalau PLTSA idealnya perilaku masyarakat itu harus sudah seperti RW 012 Maleer, termasuk RW 2 Sukamiskin. Masyarakat di sana itu sudah memilah mana organik, mana anorganik, mana residu. Ya, residu itu bisa ya B3 ya, kayak batu baterai, kaca, batu baterai seperti yang begitu kan. Betul. Nah, kalau di sana disatukan pun kata Pak Bupati ini itu sudah bisa memilah dan itu habis. Ya, kalau saya inginnya kalau ini nanti Dewan menyetujui, kita akan coba ajukan ya. Karena harganya menurut saya cukup murah. Terjangkau lah ya. Terjangkau. Hanya 120 juta dan itu sudah e-katalog ya. 120 juta untuk yang bisa 2 ton. Ya, kalau di kita ada 135 TPS kali 120 juta itu kami sudah hitung. Berarti Kota Bandung harus menyediakan uang 20 miliar 500 juta. Ada Pak uangnya Pak? Saya pikir Kota Bandung berkemampuan lah. Aman ya, ada ya? Insya Allah ada, tapi kan masalah Tergantung tidak Dewan, kan ya? Bukan hak di kita. Betul. Itu kan ada haknya Dewan. Ya, wakil tapi rakyat Dewan selama ini saya yakin, selama itu kepentingan Betul. masyarakat, objektif, terukur, tidak pernah Dewan itu selalu memberikan dukungan yang luar biasa. Ya. Nah ini optimisme kami, asal kami mampu menjelaskan, ya, mampu memberikan penegasan atau gambaran bahwa ini adalah sesuatu yang logis. Jadi belum kita bekerja sama, saya juga ingin datang dulu ke sana. Cuma dengan posisi saya yang 2 jabatan ini cukup berat ya meninggalkan kota ini. Ya, kalau saya hanya 1 jabatan mungkin saya tinggal izin ke pimpinan. Kalau sekarang kan semua ada di saya. Begitu saya meninggalkan kota ini 1 hari aja rasanya berat. Nah jadi saya masih menahan diri ya, tidak berangkat ke luar kota ini. Dan kalau ada waktu pasti saya prioritaskan. Kemarin prinsip saya sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati. Minggu ini memang beliau juga ada kesibukan yang belum bisa menerima saya. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat, syukur-syukur minggu depan saya sudah bisa bertemu dengan Pak Bupati dan kita bisa mengumpulkan bahan ya. Di saat nanti kita akan sampaikan kepada DPRD melalui forum Banggar. Betul. Itu Pak, tapi tadi berkaitan dengan apa, dengan itu kan dipilah nih ya sama si mesinnya gitu kan. Hasilnya tuh
hilang semua atau jadi apa Pak? Mungkin jadi barang-barang yang lain. Betul. Ya. Kalau kita selama ini kan misalnya Kang Pisman ya, itu kan ada yang magotisasi ya. Itu seperti yang di RW 02 itu ada magot. Ya. Yang di RW 12 juga ada magot. Kemudian juga ada yang di recycling ya, didaur ulang ada. Dan ada produk-produk lain. Betul. Dan itu ternyata bernilai ekonomi. Betul. Ya. Ada yang jadi pupuk, ada untuk bahan baku yang lain ya setelah sampah ini dipilah. Saya harapannya kalau di kita ini kan ada kurang lebih sekitar 800.000 sekian kakak ya di Kota Bandung ini. Kalau semua ini sudah memperlakukan seperti itu, kita ini akan semakin relatif ringan lah ya. Yeah. Bagaimana untuk bisa mengelola sampah ini sehingga kota ini akan benar-benar, saya ingin sesegera mungkin Bandung ini menjadi bisa declare sebagai zero waste ya. Kota yang bebas sampah dan tidak harus tergantung ke TPA ya. Karena itu berat ya TPA itu. Satu, biaya operasionalnya juga besar ya. Mobil-mobilnya juga mahal-mahal ya. Kompaktor itu rata-rata di atas 1 miliar ya. Nah, kemudian jaraknya juga jauh, tapi kalau sudah selesai di TPS, saya pikir kota ini akan jauh lebih baik ya, minimal dari polusi sampah lah. Ya, apalagi dengan tadi ya, hasilnya bisa ada nilai ekonomis ya. Ada nilai ekonomis dan itu balik kepada masyarakat. Betul. Nah, semoga nanti kita juga bisa lihat langsung juga. Bisa ya. undang lah nanti Pak Aang ya. Pak Aang ya. Dari RW 02 Cipamokolan, undang juga Pak Yanto dari RW 12 Maleer, undang juga Pak Denny. Pak Denny lah yang kemarin saya datangin RW 02 Kelurahan Sukamiskin ya, Kecamatan Arca Manik. Siap, nanti kita coba undang ya. Itu bisa jadi 3 narasumber yang menurut saya sangat profesional. Ya, dan menginspirasi. Ya, menginspiratif. Jadi Pak Denny, Pak An, Pak Aang bukan Pak Aang ya, Pak Aang, Pak Denny dan Pak Yanto siap-siap ya, kita coba ajak ngobrol lah seperti itu. Tapi Pak, yang teknologi di Gibrik itu Pak, itu udah dipakai di kota mana saja selain saya belum nanya sejauh itu. Tapi konon katanya sudah banyak daerah lain yang ingin mencontoh Banyumas. Betul. Dan Pak Bupati ternyata kemarin menyampaikan beliau pun sudah banyak diundang di beberapa negara. Karena sukses ini secara faktual diakui. Gitu. Diakui ya. Nah, tapi kalau saya kan bekerja bukan mau mencari penghargaan, tetapi bagaimana kita secara optimal memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat. Penghargaan hanyalah bonus ya, tapi kenyamanan masyarakat itu yang utama. Itu yang target kita. Betul. Supaya kota ini lebih baik. Ya, dan juga semoga ini para pengusaha-pengusaha di Bandung ya mungkin bisa membantu juga, mungkin harusnya ingin ada dana CSR nih ya. Ya udahlah pilih ini supaya masalah sampah di wilayah Bandung bisa teratasi. Jadi 20 bantu miliar mereka iuran misalnya. Ya, ayo belikan, kita hanya menerima manfaat aja. Betul. Nih, Pak Sekda misalnya kami memberikan sumbangan barang berupa alat sampah Gibrik Mini. Luar biasa. Betul. Kita nggak usah berproses dengan dewan ya. Betul. Kita terima barang, kita sebarkan ke 135 TPS di Kota Bandung. Betul. Semoga ya ada yang tergerak hatinya ya. Semoga tergerak hatinya supaya bisa membantu Kota Bandung dalam persoalan masalah sampah. Oke, itu terkait persoalan sampah yang semoga saja dapat segera diatasi. Namun ada beberapa progres juga yang dapat kita lihat, salah satunya masalah ducting. Nanti kita coba bahas tentunya di channel YouTube Radio PRFM sesaat lagi. Ya, sesi berikutnya soal proses dan juga progres, karena seperti kita ketahui mungkin beberapa waktu lalu ya, baik itu di istilahnya ada zaman Mang Odet, zaman Pak Yana, dan sekarang mungkin diamanai Pak PLH ya sebagai istilahnya yang memimpin lah, menjadi pemimpin Kota Bandung, masalah ducting. Karena bisa dikatakan banyak sekali nih Pak ya, ketika contoh Bandung punya bandros, banyak yang berpikir Bandung teh kan rada pabelit Pak, si istilahnya kabel-kabelnya, bahkan juga ya pohon lain kabel yang sebagainya. Nah, banyak juga apresiasi sekarang, banyak yang melihat kalau saya di Riau ya Pak ya, di Riau sudah terlihat progresnya. Seperti apa mungkin Pak informasi lengkapnya? Ya, jadi gini, sebetulnya yang akan dijadikan piloting kita ini adalah di 13 ruas jalan ya. Cuma ternyata mengerjakan satu ruas jalan saja tidak mudah. Kalau saya boleh tidak dianggap berlebih, ada semacam success story ya. Seperti yang di trase Simpang Dago sampai ke Simpang Dago Jalan Riau yang di depan Rumah Sakit Sariningsi. Itu pun kan hampir 1 tahun. Kita menurunkan kabel karena di 13 ruas jalan ini ductingnya sudah ada. Manhole-nya sudah ada. Ya, tempat untuk memasukkan kabelnya sudah ada. Itu yang meringankan kita. Tinggal bagaimana kita membangun komitmen dengan stakeholder. Ya. Dan kami di sana bekerja sama dengan Abjatel ya. Alhamdulillah mereka akhirnya terbangun komitmen
Sekarang Jalan Drago sampai ke Rumah Sakit Sariningsih kan sudah tidak ada lagi kabel kecuali PLN. Karena PLN masih cukup berat mereka untuk ikut di sini, ya. Tapi kalau Telkom kemudian yang lainnya mereka sudah berkomitmen, dan saya titip juga kepada warga masyarakat, ya. Untuk sama-sama menjaga trotoarnya kita jaga betul, jalannya kita jaga betul, tamannya kita jaga betul, kemudian kabelnya kita turunkan, ya. Ke depan saya juga sudah tidak mengharapkan di sana ada lagi dipakai untuk ruang-ruang reklame, ya. Kota ini akan jauh lebih indah, dan itu salah satu ruas jalan andalan kita, ya, kebanggaan kita. Dago itu historical, ikonik. Kalau orang nyebut Bandung pasti identik dengan Dago. Ya, ini favoritnya anak-anak muda atau siapapun juga yang mungkin bernostalgia dengan Jalan Dago itu luar biasa. Bapak punya sejarah apa di sana? Saya Dago nembak istri barangkali atau gimana? Rasanya saya pernah sekali jatuh di motor, ya. Allah. Di sana. Jadi pengalaman kurang enak, ya? Ya, kurang enak. Saya pernah di sana dulu lah tahun 91-an, ya. Pertama awal-awal saya bekerja di Pemkot Bandung ini. Nah, sekarang kita menuju ke trase kedua, yaitu perempatan Dago Riau menuju ke perempatan Dago Ahmad Yani ke selatan sekarang. Nah, kemarin sampai bulan ini kita sudah selesai menurunkan itu dari Rumah Sakit Sariningsih sampai ke perempatan Riau Jalan Banda. Kiri kanan kan sekarang udah turun. Ya, setiap Jumat kan kalau saya tidak ada aktivitas lain saya pasti memotoran lah, naik sepeda lah. Saya didampingi oleh OPD terkait, ya, Kominfo, Disub, kemudian DPKP, SDABM, DLH, Satpol PP, itu selalu mendampingi saya. Supaya apa? Kalau ada hal-hal lain yang mendegradasi dari rencana penataan itu, karena menurut saya mereka lah yang berkaitan, ya, segera itu diperbaiki. Apalagi SDABM ini kan mereka gali dulu trotoarnya, perbaiki lagi. Gali dulu lobangnya, ditutup lagi, rapikan lagi. Jadi ini semua berkolaborasi. Dan coba kita perhatikan sekarang, Jalan Riau walaupun tidak semasif Jalan Dago karena memang luasnya terbatas, ya, lebar trotoarnya terbatas, tapi kan sudah mulai ada taman-taman lagi. Sambil saya pun menghimbau kepada para pelaku usaha di sana, jangan seenaknya trotoar dipakai lahan parkir. Nah, ini juga kan tolong himbau juga. Betul. Karena di izin yang kita keluarkan itu kan tidak mungkin trotoar dijadikan fasilitas tempat parkirnya para pengusaha ini. Nah, saya minta juga mereka ada kesadaran bersama. Membangun kota ini tidak mudah, tetapi akan menjadi ringan apabila semua stakeholder itu punya komitmen yang sama. Coba tunjukkan rasa cinta ke kota ini tidak cukup dengan lip service. Siap, iya, tapi tunjukkan praktek di lapangannya seperti apa. Betul. Gitu kan? Nah, jadi ini yang akan terus kita dorong dan kita targetkan sampai dengan akhir tahun ini mudah-mudahan kabel yang ada di Jalan Riau, ya, mulai dari Sariningsih sampai ke perempatan Ahmad Yani itu juga akan sama-sama sudah clear turun, kecuali PLN. PLN, ya, apalagi kalau kita tunggu aja, semoga PLN juga bisa ini, ya. Ya, mudah-mudahan, karena kemarin rapat teknis sudah kembali dipimpin oleh Kadiskom-Info, seizin saya. Ya, hari Jumat mungkin mereka sudah mulai berprogres lagi, dan saya rencana Jumat pagi kembali berkeliling melihat kota ini, ya, melihat TPS, melihat progres ducting, dan juga melihat yang lainnya lah. Termasuk juga yang sedang kita konsentrasi juga kan ingin penanganan banjir, ya. Banjir itu kan ada beberapa titik yang krusial. Betul. Yang di Soekarno-Hatta, Gede Bage Selatan, Jalan Rumkit belum selesai-selesai. Kopo, Citarip juga nggak selesai-selesai. Kemudian yang di Pasar Lebih Panjang juga nggak selesai-selesai. Kemudian yang di Cibaduyut juga belum selesai-selesai, ya. Kemudian juga kemarin saya melihat ada juga deras air di Jalan Gudang Utara, Jalan Supratman, Dago juga ada potensi meluap. Jadi ya itulah fakta, ya, tapi nggak apa-apalah, kita mudah-mudahan masih diberikan kemampuan, ya, kita untuk bekerja keras, berkolaborasi, dan seiring dengan semakin kuatnya disiplin masyarakat di Kota Bandung, insya Allah kota ini bisa terbangun jauh lebih baik. Betul. Tapi tadi Pak Ema soal banjir, ini ada penekanan, ya, seperti ada bisa dikatakan ini masalah krusial yang tentunya harapannya semoga di sisa masa bakti Pak Ema kepada ini, ya, sebagai abdi negara gitu, ya, sebagai ASN, ini pengen terselesaikan. Tapi faktanya banjir itu disebabkan oleh apa, Pak? Yang Bapak temui di lapangan tentunya. Ya, kalau saya lebih banyak akibat pertama, ya, tidak
konsistennya rancangan dan pelaksanaan pembangunannya nggak ada. Contoh, kenapa kok dengan jalan selebar ini drainasenya hanya selebar ini? Seuprit gitu ya. Itu satu saya lihat. Saya bukan orang teknis ya. Betul. Saya hanya Logika aja ya? dari logika aja. Dan saya menemukan di lapangan. Kemudian kedua, ketelatenan konsistensi kita untuk memperbaiki saluran air itu sangat rendah. Sehingga sedimentasi itu selalu menjadi hal yang menonjol. Ya. Kalau sudah sedimentasi, kemudian ada perilaku masyarakat yang masih jauh dari disiplin membuang sampah seenaknya, itu kan cepat menyumbat, ya. Kemudian ada yang unik juga nih, ada orang yang senang dengan banjir karena ternyata di sana ada peluang mendapatkan rupiah. Contoh Kopo Citarik. Oh iya. Ada perilaku dari masyarakat, saya katakan oknum. Ya kan aparat juga suka dituduh oknum. Kalau ada yang salah satu ya jangan digeneralisasi dong. Kan tidak semua aparat itu jelek ya. Nah masyarakat juga saya sebutkan oknum. Jadi tali-tali air itu ditutup. Sengaja ya? Sengaja. Kenapa? Biar airnya cepat menggenang. Di sana ada potensi kendaraan mogok, didorong. Didorong itu jadi duit. Ada yang begitu. Mohon maaf ya jangan tersinggung. Tuh lihat perilaku mau di Soekarno-Hatta, mau yang di Jalan Citarip Kopo, ya kita aja nanti kita lihat aja di lapangan. Dan kemarin waktu kita sudah rapat Forkopimda saya sampaikan kepada Pak Polisi ya supaya juga membantu bahwa situasi itu ada yang memanfaatkan ini, walaupun itu menjadi faktor utama banget tidak. Tapi kalau yang faktor utama mah Bandung ini kan teraliri oleh berbagai arah. Betul. Ya. Kalau di hulunya ini tidak tertangani, ya kita di hilir sama saja. Begitupun sebaliknya, kalau di sini tertangani, mungkin Kabupaten Bandung juga ada masalah. Ya, misalnya kalau bikin tol air kemudian tidak terconnecting dengan yang ada di sana, jangan-jangan hanya menggeser masalah. Jadi banjir ini kalau ukuran Kota Bandung memang harus terintegrasi. Ya. Nah contoh misalnya, saya pernah ke lapangan melihat banjir Cibadak. Tiap tahun ini kok banjir terus. Secara kasat mata, logika sebetulnya mudah. Sifat air itu kan pasti ke bawah. Ya. Nah masyarakat itu adanya di bawah. Begitu air sungai meluap, ya pasti kebanjiran. Nah solusinya bagaimana? Saya sudah tawarkan ke masyarakat di sana. Lurahnya waktu itu Lurah Dadan, sekarang juga masih Dadan. Camatnya waktu itu Syukur Sabar yang sekarang sudah jadi kabag umum. Ya, saya kasih waktu 1 bulan bermuk dengan masyarakat di sana. Karena waktu itu saya ketemu dengan Pak RW-nya, Pak RT-nya di sana. Ayo sok bicara dengan wakil Pak Wali Kota ya. Di lapangan ini ada lurah, ada camat. Coba bicarakan. Solusinya bagaimana? Kalau saya, walaupun saya orang sosial ya, yang tidak ngerti masalah arsitektur atau apapun bangunan, saya bukan orang sipil. Menurut saya cara yang terbaik di sana itu adalah ditinggikan. Dibuat bangunan vertikal maksud saya. Dibuat tower-tower. Sehingga masyarakatnya mau nanti dengan rumah seperti apartemen ini. 1 bulan kemudian, Camat Astana Anyar yang masih dipegang oleh Syukur waktu itu datang. Saya pikir kabar gembira. Ternyata jawabannya masyarakat tidak mau. Kekehnya. Susah buat kitanya gitu kan. Dan banjir akan terus berulang. Karena mereka ada di bawah. Ya kalau mereka sekarang ke atas kan caranya bagaimana? Ya, saya tidak melihat ruang itu ya. Jadi kalau menurut saya bagusnya sok masyarakat nanti direlokasi dulu, apakah dibantu Korehiman untuk disewakan dulu, kemudian kita bangun, kita minta bantuan pemerintah pusat, kita vertikalkan, kita atur nanti yang penting ada misalnya ada lift ya. Karena orang kan males kalau misalnya naik tangga ada lift yang bagus dibuatkan. Kalau itu mau saya pikir bukan hal yang mustahil ya. Pusat juga kalau sudah ada kesepakatan itu biasanya level pemerintahan lebih tinggi itu pasti akan support kita. Akan senang ya. Iya, tapi kalau masyarakatnya nolak ya susah. Jawabannya bios abdi mah kebanjiran oke ya susah kita ya ini masih belum nyambung nih ya antara apa yang kita harapkan dengan apa yang masyarakat inginkan gitu. Betul. Jadi memang ada berbagai persoalan tapi Pak Ema soal temuan kasur lah Ya itu perilaku. Masih ada. Kalau sekarang sudah saya belum mendengar lagi dan jangan pernah lagi mendengar. Semoga enggak ya. Semoga lah. Kalau dulu kan parah banget gitu kan buang kasur ke sungai gitu kan, buang kursi ke sungai gitu kan, buang hajat aja ke sungai gitu kan dan itu kita sulit dilabeli kota yang udah bebas ODF ya. Betul. Nah, tapi kalau sekarang sudah membaik dan Bandung sudah declare 100% bebas ODF. Seperti itu ya. Jadi progresnya tergantung juga
oleh perilaku masyarakat Iya, ya. Jadi iya. percuma istilah seperti cinta bertepuk sebelah tangan ya Pemkot di ini janganlah, tapi gitu kan. Kita gitu. harus babarengan lah ya. Babarengan, ya. Paheuyeuh-heuyeuh leungeun ngolah Kota Bandung ini kan secara bersama. Betul. Nah itu ya terkait persoalan Daktin dan juga persoalan sampah dan banjir yang semoga saja tadi ya kita bisa sama-sama berkolaborasi untuk menuntaskan bersama-sama. Dan ini bukan punten ya akhirnya nanti endingnya ini keberhasilan Pemkot Bandung, ini keberhasilan masyarakat tapi keberhasilan kita bersama. Ya, Jadi bukan ya. salah satu pihak saja tapi keberhasilan Sekali bersama. lagi kami bekerja bukan mencari penghargaan. Betul. Ya. Tapi kita ingin secara optimal bagaimana tanggung jawab kami sebagai masyarakat ini bisa ditunaikan. Betul. Ya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena pemerintah hadir itu kan tujuannya ke sana. Betul. Siap. Nanti kita coba lanjutkan karena masih ada isu soal PKL, soal ketertiban, bagaimana cara mengubah budaya masyarakat yang karena saya pernah ngobrol sama Pak Emma juga soal kenapa ketika kita berkunjung ke Singapura atau kita berkunjung ke Yogyakarta terasa segan ya Pak untuk buang sampah sembarangan, entah itu karena aturan di sana yang ketat atau karena mungkin budaya yang di sana yang mungkin sudah terjalin. Mungkin nanti kita coba bahas tentunya di channel YouTube Radio PRFM. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan terkait persoalan, langsung saja ya, 3 persoalan yang tentunya sangat krusial. Yang pertama masalah PKL, yang berikutnya masalah mengubah perilaku masyarakat, yang terakhir adalah masalah transportasi. Dan mungkin terakhir juga soal, mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih Pak Emma. Banyak persoalan sampah, transportasi, apalagi Pak, PKL dan sebagainya, tentunya kan butuh supporting anggaran. Nah sebenarnya itu anggaran Pemkot itu memadai nggak sih untuk bisa dikatakan memenuhi keinginan masyarakat? Kita coba bahas tentunya di sesi ini, mungkin soal PKL dulu nih Pak. Ya. Gini, kalau PKL itu kan seharusnya Bandung itu juaranya. Ya. Karena apa? Kita sudah punya regulasinya. Ada Perda nomor 4 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. Bahkan yang melakukannya juga sekarang PKL itu sudah ada yang namanya Satgasus. Ya, kalau dulu kan itu hanya mengandalkan level kepala seksi di dinas KUKM dulu. Kalau sekarang ini kan sejak tahun 2012 ya, bahwa itu menjadi tanggung jawab lintas OPD. Di Satgasus itu kan yang tanggung jawab pendataan tugasnya ada di Bapelitbang dulu Bapenda. Kalau tugas pembinaan ya, pembinaan supaya mereka naik kelas ya, kemudian akses ke lembaga keuangan juga mudah ya, itu dinas KUKM. Kemudian untuk mempromosikan ada Disbudpar. Untuk mendesain, menata itu kan ada Cipta Bintar ya, dan juga ada SDABM. Untuk penegakan hukum ada Satpol PP, ada Disub ya. Nah, seharusnya Bandung itu juara. Persoalannya sekarang kan di sana ada zonasi ya. Ya zona ini sebuah keniscayaan. Zona merah, zona kuning, zona hijau. Ya, ada istilah ada gula, ada semut. Memang gulanya mayoritas di zona merah, tapi kalau itu tidak di zona merah kan awut-awutan kota ini. Yeah. Contoh misalnya alun-alun kita zona hijau kan. Bisa kebayang dari sekarang. Marwah Pemkot juga menurut saya akan amruk. Di sana ada rumah dinas Pak Wali Kota, di sana ada tempat ibadah yang sakral, Masjid Raya, Masjid Agung. Betul. Ya. Masa di sana harus dipakai tempat jualan? Lapak di mana-mana, apalagi dengan tenda seenaknya. Sampah oke Pak, di mana-mana. Bisa nyampah di mana-mana, mau hancur kota ini. Makanya perlu ada zona-zona merah, ya. Di jalur-jalur wisata, ya, kecuali di lokasi wisatanya. Kemudian ada zona kuning. Zona kuning itu kan masalah pengaturan waktu. Kalau pasar tumpah itu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kalau misalnya untuk kuliner, mereka jualannya kalau di zona kuning itu mulai jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Ya. Nah, coba kita sekarang lihat Sudirman. Jam berapa mereka selesai? Mereka rata-rata jam 8, setengah 9 masih berdagang. Seharusnya jam 6. Jam 6 harusnya. Ah, iya, regulasinya kan itu. Coba Kosambi, setengah badan jalan itu habis. Ya, apa ribuan masyarakat di Kota Bandung tidak dirugikan? Yang seharusnya mereka bisa berlalu lalang lancar, kemudian sekarang tersendat di sana. Kalau kendaraan tersendat, kendaraan bermotor pasti kan polusi. Apa itu mereka tidak pikirkan? Jadi fitrah kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dong. Kita harus juga memperhatikan yang lain. Penduduk Bandung ini secara administrasi ada 2.530.000.
Belum lagi ditambah dengan penduduk yang tinggal di Kota Bandung, dia bukan penduduk Kota Bandung. Taruhlah ada sekitar 400.000, ada potensi di Bandung ini 3 juta penduduk. PKL di Kota Bandung ini hanya sekitar 22.000. Rasanya tidak adil ya. Kota ini terdegradasi ya oleh perilaku-perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri. Saya tidak menyibukkan PKL semua berperilaku tidak baik. Tidak, ada juga yang baik. Contoh yang di Malabar itu bisa diatur oleh kita, yang dulu bisa relokasi di mana ke basementnya BIP. Ada juga yang sedang berprogres di basementnya alun-alun dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang sekarang ini masih bertahan dengan tidak memperhatikan aspek estetika lain, apalagi kalau kita berbicara ada Perda 9 tahun 2021 tentang Perda K3. Kota ini kan harus tertib, harus bersih, harus indah. Ya. Nah, kembali lagi ke PKL. Ayo, kalau yang di zona kuning ya zona kuning. Perilakulah sesuai dengan aturan di zona kuning. Kalau zona hijau silahkan. Contoh misalnya yang di Jalan Rajiman itu sudah di zona hijau kan oleh kita juga tidak dibeberik, gitu kan? Karena mereka sudah diatur oleh kita. Ya ayo kalau mereka merasa bagian yang mencintai kota ini, jangan seperti sekarang taman juga dirambah, yang di Jalan Cilaki bawah dan lain sebagainya. Ya, pagulit di sana itu kan. Ya, belum lagi ada binatang ya. Mau naik kuda lah, mau apalah, semua orang berjualan di sana. Pertanyaan saya, Anda rasa cinta ke kota ini seperti apa? Itu kan pertanyaan juga bagi kita. Bag-baganana disimpan sisi jalan di Jalan Cilaki atas. Makanya oleh kita diambil itu. Setelah diperingati 1, 2, 3. Bahkan sekarang ini ada ancaman ke masuk di taman-taman. Ada Gapuspa, Petpak, mungkin Taman Lansia, kemudian ada Taman Cibenying Cibenying Selatan atau apa itu ya, yang ada tank baja itu, Taman Cibenying lah. Nah itu juga sudah mulai dirambah. Apa kota ini mau jadi kota PKL gitu ya? Ya, kita tidak anti. Saya tahu itu gerakan ekonomi, yaitu adalah untuk kehidupan. Tetapi yang mereka harus menyesuaikan, karena di kota ini saya katakan masih ada aturan. Nah mungkin yang lemah di kita ini adalah konsistensi dalam penegakan hukum. Dan mungkin tolong garis bawahi, ada oknum-oknum juga yang bermain. Ya, ada yang istilahnya menyelam di air keruh. Ya, memanfaatkan situasi ini. Monju itu sebetulnya kebijakannya 1 minggu sekali. Tapi kalau sekarang ini tiap malam ada juga yang dagang. Susah juga. Mau represif itu kan bahaya, Pak. Ya, kita tidak ada dalam pikiran masa pemerintah benturan dengan masyarakat, nggak mungkin lah. Tapi masyarakatnya tolong mau dan bisa diatur. Betul. Ya. Kawasan di Patu Ukur juga bisa terdegradasi itu. Di sana kan ada nama besar sebuah universitas ya, yang sekarang ini justru aspek ruangnya menurut saya terdegradasi juga ya oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak mau diatur gitu kan. Nah jadi PKL ini bukan perkara mudah ya, ini lintas sektor, tapi kami terus harus optimis. Tadi kalau pihak swasta yang mau bantu banyak, ada Danone lah, ada Mayora lah. Tadi juga kami akan rapat, kita akan coba tata yang di Tegalega. Tegalega itu kan sekarang di Jalan Muhammad Tohanya seperti itu. Habis oleh PKL. Orang yang seharusnya berjalan di trotoar malahan jalan di aspal. Ini kan bisa potensi terserempet kendaraan. Kalau ada nyawa melayang di sana siapa yang mau tanggung jawab? Nanti nyalain pemerintah. Belum lagi ada mobil-mobil barang yang suka dipanggil itu ya nongkrong di sana. Aneh saya itu ya. Orang hanya mementingkan hanya untuk perut mereka, tidak memperhatikan keselamatan yang lain. Ya, belum lagi sudah mulai terdegradasi bahwa di Tegalega itu ada orang-orang yang suka berperilaku amoral ya. Orang yang menjajakan sesuatu yang tidak pantas lah ada di kota ini gitu kan. Nah, kemudian juga yang di Jalan Otista. Nah, makanya kita akan coba tata. Mudah-mudahan mereka konsep kita sudah siap. Tadi saya sudah presentasikan kepada pihak swasta yang akan membantu melalui CSR-nya untuk bisa memberikan yang terbaik ya, memberikan tempat-tempat yang kalau ini bisa terrealisasi mungkin bisa dijadikan contoh. Tapi saya perlu komitmen dulu. Di mana tuh, Pak? Di Tegalega. Ya? Jadi target kita sudah tidak ada lagi PKL yang di luar. Nanti kita tata, mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka berkomitmen mau. Saya udah berbicara dengan koordinator di sana. Bicaranya sih mau, tapi ini kan perlu diulang. Karena
Kadang-kadang kalau bahasa Sunda suka udar tina tali gadang lah ya. Apa itu? Ya bicara sekarang tapi dalam pelaksanaan Beda. nanti beda gitu kan. Sundanya kan begitu. Betul. Jadi artinya kita tunggu ya seperti apa nanti progres dan juga karena sisi lain kan bicara soal PKL tuh kalau saya walaupun belum ke sana contoh kayak Thailand terus beberapa negara juga PKL kuncinya kan apa coba? Itu kan? Apa tuh, Pak? Penegakan hukum, Pak. Jangan jauh-jauh Thailand, Singapura lah. Ya. Mohon maaf ya, saya turut yang menjadi bangga dengan penegakan hukum yang ada di kota Surabaya. Surabaya ya. Di Surabaya itu luar biasa, ya. Trotoar tidak ada yang diramah PKL. Di sana di perempatan itu tidak ada asongan, tidak ada punten ya, pengemis, tidak ada musik-musik jalanan. Ya. Siang itu kita tidak pernah melihat lalu lalang orang disub, orang satpol PP karena semua sudah disiplin. Semua sudah on the track dengan regulasi. Ya, sehingga kota itu saya lihat tertibnya luar biasa. Sungai saja ditata menjadi tempat wisata, lampu-lampu taman sungai juga luar biasa. Ya, nggak apa-apa, ini sebagai penyemangat. Betul. Ya. Mudah-mudahan Bandung satu waktu bisa ketemu dengan situasi, mudah-mudahan Allah mudahkan bahkan Bandung bisa lebih baik. Gitu. Amin, bisa lebih baik ya. Lalu berikutnya soal transportasi, Pak. Transportasi itu di Bandung ini kan kalau melihat jalan itu kan sudah kecil, pendek. Ya. Nah, saya sedang memikirkan istilah kita ini kan transformasi transportasi. Ini sudah pernah kita bahas dengan Dewan. Tapi ini belum ada titik temu nih ya. Nah caranya bagaimana? Kita sudah berbicara dengan kobanter-kobanter. Mereka mau. Sederhananya, di Bandung sudah tidak ada angkot. Nanti diganti oleh public transport yang lebih proporsional. Katakanlah semacam minibus. Minibusnya ini semua nyaman. Dan mereka tidak boleh melebihi kapasitas yang ada. Kalau di sana ada 16 kursi, hanya 16 penumpang. Nah, polanya, si supir-supir ini polanya digaji. Jadi tidak ada lagi istilah kejar setoran. Ya. Dan mereka akan berangkat dari satu titik ke titik lain itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mau ada penumpang, tidak ada penumpang, bagi mereka nggak ada urusan. Nah ini yang sedang kita finalkan ya. Kita tawarkan lagi kepada Dewan. Nanti ada pihak operator, mungkin langkah awal kita berikan subsidi kepada pihak yang akan mengelola transportasi ini. Leading sektor jelas ada di Dinas Perhubungan. Shelternya kita perbaiki. Sambil yang paling penting itu adalah ngurangi ego. Ya dan perilaku. Mau tidak kita ini nanti bergeser berpindah ke public transport ini? Ya mereka pasti jawabannya klasik. Kami siap asal mobilnya layak. Nah ini yang harus kita siapkan dulu ya kelayakan ini. Saya belum mimpi yang lain lah. Monorail atau LRT belum lah. Duitnya kayak di mana ya? Investornya juga pasti berhitung juga. Ya kalau hanya melontarkan sih mungkin relatif mudah. Tapi kalau kita kan setiap omongan itu harus terukur. Nanti yang dikejar oleh media juga. Bapak pernah ngomong ini, mana faktanya? Berat juga ke kita. Ya. Kalau saya yang rasional-rasional saja dulu. Kalau yang tadi transformasi transportasi, saya sangat optimis. Tidak jauh-jauh, contohnya di mana? Di Semarang. Itu sudah terrealisasi, Pak. Di Semarang sudah tidak ada angkot. Ya, dan bisnya mau kosong, mau terisi. Dan masyarakat itu di sana sudah paham, Pak. Kalau saya mau naik mobil A misalnya, dia sudah tahu jamnya sekian. Dan itu on time. Mereka nunggu dulu mau setengah jam, mau seperempat jam atau 5 menit datang ke sana. Pasti mobil yang dia tuju itu sudah datang. Karena semua sudah by aplikasi. Itu hebatnya ya. Ya semoga saja ya. Transportasi massal Kota Bandung bisa lebih baik lagi. Harus hadir supaya nanti orang pada mau naik itu ya, naik public transport ya. Mungkin saya mendambakan satu hari kita semua bersepeda tidak pakai roda 4 misalnya. Kan hidup itu mimpi dulu. Ya cekolot orang Sunda mah ngalamun heula engke ngalaman. Ya ngaji heula baru ngejo kan begitu. Gitu, kan. Seperti itu ya masalah transportasi yang semoga saya bisa segera teratasi. Lalu yang krusial adalah soal anggaran nih Pak. Memang anggaran di Pemkot itu dengan punten ya Pak, segala mimpi mungkin dari pemerintah kota sendiri, mimpi dari masyarakat, apakah bisa terakomodir Pak masalah sampah, masalah lain sebagainya? Enggak lah. Enggak ya? Ya saya jujur aja. Berapa sih APBD Kota Bandung itu? Kita baru di angka 7,2 triliun. 7,2 triliun itu di sana ada juga belanja pegawai. Tidak hanya semua untuk belanja untuk kepentingan pembangunan. Di mana-mana juga kan APBD pasti begitu. Ya.
Mungkin yang sudah bisa teralokasikan untuk masyarakat itu taruhlah sekitar 50-60%. Jadi artinya ada belanja pegawai yang tentunya kami juga kan digaji. Betul. Kami juga kan punya tunjangan, ya. Kami juga kan punya fasilitas, konsekuensi dari jabatan, tetapi di sana ada tanggung jawab, kan begitu. Betul. Ya. Nah, kalau kita urai, di kita ada urusan wajib layanan dasar, urusan wajib non layanan dasar, ada urusan pilihan, ada yang bersifat yang konkuren ini kan, tapi saya tidak ingin berteori lah, ya. Tapi itu faktanya harus dikerjakan. Pendidikan minimal 20%, kesehatan minimal 10%, ya. Dan juga infrastruktur harus 40%. Kemudian belanja diklat harus sekian persen, belanja kewilayahan harus sekian persen. Jadi kita bagi-bagi itu tidak mudah. Ya. Jadi kalau kita melanggar undang-undang juga nanti terkoreksi, bahkan bisa disalahkan. Karena APBD juga tidak akan bisa kelar apabila tidak lolos dengan evaluasi yang dilakukan oleh level pemerintahan yang lebih atas, dalam hal ini provinsi. Nah, jadi kalau kita berbicara semua diselesaikan dengan kekuatan APBD kita, nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Ya saya mah bicara apa adanya. Ya, tidak mungkin lah bahwa di sini kita berbicara main sulap. Ya, pemerintahan itu tidak bisa dengan cara main sulap. Kita ini semuanya harus terukur. Anggaran kita ini terbatas. Tapi kan ada ban ke provinsi, ada juga bantuan dari pemerintah pusat. Nah, itu pun tidak akan selesai juga, tapi progres, yang penting progres, gitu kan? Nah, jadi dari tahun ke tahun itu semua aspek itu harus lebih baik. Layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan infrastruktur, layanan perumahan, menghadirkan ketentraman ketertiban umum, layanan di bidang sosial, kepariwisataan, ketenagakerjaan dan seterusnya. Kita secara proporsional itu kita bagi, tapi itu tidak mungkin lah selesai. Punten ya, bukan saya underestimate. Nanti misalnya kita punya pemimpin baru di tahun 2024 karena akan ada pilkada. Saya yakin tidak akan semua permasalahan ini bisa diselesaikan, apalagi hanya mengenalkan anggaran. Tidak mungkin juga. Tapi yang penting siapapun yang memimpin kota ini bisa membawa progres lebih baik. Dari hari-hari, dari minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, saya pikir itu yang lebih logis. Ya. Logis ya. Iya. Nah, untuk PAD sendiri Pak, mungkin biar masyarakat tahu juga, PAD itu sumbernya dari mana sih Pak? Dari pajak. Yang paling utama itu dari pajak, ya. Pajak dan retribusi. Nah, tapi dominan di kita dari pajak. Pajak ya. Makanya kita harapkan ya, misalnya pajak-pajak ini jangan ada yang bermain pajak gitu kan, ada kebocoran pajak misalnya ya. Nah, makanya kita sekarang pajak itu sudah di atas 2 triliun. Dulu kan pajak kita hanya 900, 1,2, 1,4. Saya kebetulan pernah jadi kepala Disyanjak ya. Yang viral itu ya. Di era saya waktu itu sampai bisa tembus di 2,175 triliun ya. Nah, mulai dari pajak restoran, kemudian pajak hotel, kemudian pajak hiburan, pajak parkir, ada PPJ, pajak penerangan jalan, walaupun kita hanya dapat limpahan dari PLN saja. Kemudian ada pajak PBB, ada reklame, ada pajak air tanah, kemudian juga yang terakhir pajak apa ya? Pokoknya ada 9 ya. Ada reklame tadi sudah tersampaikan ya. PBB sudah PBB ya. Nah, BPHTB. Satu lagi BPHTB itu kan. Jadi kekuatannya di sana. Makanya kita menghimbau siapapun juga yang menjadi wajib pajak, ayo kita tunaikan. Insya Allah kita amanah untuk bisa menggunakan uang itu untuk dikembalikan dalam bentuk pelayanan pembangunan kepada masyarakat. Terakhir nih, andai semua pajak ya tidak ada bocor sana sini ya Pak ya, itu kita potensi pajak di Kota Bandung berapa triliun Pak? Ya ini tergantung juga, tidak bisa judgement bahwa ini yang salah pemerintah. Bisa saja bahwa itu ada oknum-oknum yang ingin tidak optimal. Contoh misalnya PBB. PBB saja di kita masih banyak yang hutang belum bayar. Ya, jadi PBB itu tidak pernah 100%. Kalau PBB ini 100% saja, ya target kita misalnya 650, realisasi paling-paling 550. Jadi masih ada kekurangan 100 miliar misalnya. Nah, ini mereka itu yang berhutang itu banyak, ya. Nah, kemudian kita sedang menggelorakan semangat untuk misalnya dengan alat, ya, tapping box misalnya. Tapi itu semangat PP juga terkadang tidak mau. Alasan tidak mau, saya juga tidak paham. Padahal kita ingin real. Contoh, saya makan di restoran. Sekali-kali kan wajarlah saya makan di restoran. Itu bukan bagian hidup hedon ya. Kita bayar di sana. Di sana kan ada pajaknya. 10%. Artinya saya juga nyumbang ke negara. Jadi restoran itu bukan sebagai pembayar pajak restoran.
dia itu hanya sebagai kolektor. Ya, yang bayar mah masyarakat, konsumen. Ya. Kita nginep di hotel, bukan pengusaha hotelnya jadi pembayar pajak. Dia pembayar pajak, tapi bayar pajak PBB. Tapi kalau dari hotelnya itu sebetulnya uang orang yang menginap. Karena kita bayar menginap itu include dengan pajaknya. Cuma dititipkan dalam 1 bulan baru dibayarkan ke kita, kan begitu. Ya. Baik. Jadi memang ya harapannya semoga ya semua berperan serta ya dalam peningkatan PAD Kota Bandung, karena insya Allah lah balik lagi ya Pak ya. Ya balik lagi karena ya. Modal kita untuk membiayai itu dari sana paling dominan. Betul. Ya, kalau mengandalkan hanya ketergantungan kepada kekuatan fiskal provinsi dan pusat, ya berat juga. Provinsi juga kan bukan hanya ngurus Kota Bandung, ngurus 26 kabupaten kota lain. Republik juga kan bukan hanya ngurus Jawa Barat, mungkin ngurus juga berapa 34 provinsi lain. Betul. Kan begitu. Banyak ya yang perlu dipikirkan. Nah, bicara soal banyak yang perlu dipikirkan ini Pak, berat gak sih dan juga beban gak sih Pak ketika Bapak diamanai sekarang jadi PLH Wali Kota Bandung, Sekda, lalu juga Ketua TAPD ya? Ya, saya jujur berat ya. Tapi ya saya bismillah saja. Karena kepercayaan itu modalnya adalah tanggung jawab ya. Saya berat karena mungkin di Republik ini kejadian seperti ini hanya di Bandung. Ya Sekda ya PLH. Ya saya sudah sampaikan, tapi kan pengambil kebijakan bukan saya. Betul. Silakan nanti Pak Gubernur yang punya kewenangan, Pak Mendagri yang punya kewenangan. Tapi kalau kondisi seperti ini, jujur saja, saya sangat berat lah ya. Ya Sekda, ya PLH, ya saya mengenalkan komitmen, semangat, dan juga kerja keras dari semua pihak ya. Kepala dinas, kepala badan, ya kepala bagian, camat, lurah, kita sama-sama satu barisan. Ya mari kita bekerja keras untuk pengabdian kepada masyarakat kota. Ya, kalaupun ada kekurangan dan tidak ada kesempurnaan atau di dunia mah ya. Ya tapi yang penting kekurangan itu masalah jangan dibuat disengajakan. Apalagi kita ini lalai, malas, saya pikir itu yang tidak boleh. Baik, Pak Emma terima kasih sudah berbincang bersama PRFM. Sebenarnya banyak Pak beberapa persoalan, tapi karena keterbatasan waktu, tapi semoga kita berharap kita bisa terus bisa ngobrol, berbincang bersama Pak Emma dengan pemerintah Kota Bandung, karena banyak masyarakat yang menginginkan tahu nih progresnya kumaha gitu kan, prosesnya kumaha, kendalanya seperti apa, karena kita harus terbuka ya Pak, harus terbuka, harus benar-benar tahu, dan juga tadi peran serta bersama lah, karena keberhasilan dan juaranya Kota Bandung itu juara kita bersama, bukan juaranya bukan juaranya Pemkot, bukan juara masyarakat, bukan juaranya kewilayahan, tapi juara kita bersama. Terima kasih Pak Emma, semoga sukses. Amin, dan terus diberikan lindungan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Haturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sehat dan selamat. Haturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.